Bila waktunya telah tiba, kita akan menuai upahnya. Jadilah berkat bagi sesama, hidup kita pun pasti bahagia. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita memulai acara kita, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu sampai pada sabat hari ini. Kami mengucap syukur Engkau telah menjaga dan memberkati kami. Bapa, pada sabat hari ini kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Tolong berkatikan pelajaran sekolah sahabat dan pelajaran mission yang akan kami dengarkan, supaya pelajaran tersebut tidak lewat begitu saja dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, berkatikanlah orang tua kami yang mencari nafkah, begitu juga dengan kami dalam pendidikan kami. Berkatikan juga lah guru-guru yang mengajar pada sabat hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu sampai pada sabat hari ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami semua ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Taratatata, keliling satu kali. Taratatata, keliling dua kali. Taratatata, keliling tiga kali. Taratatata, keliling empat kali. Oh tanah Kanaan, oh tanah Kanaan, oleh kuasa Allah kita masuk sana. Taratatata, keliling empat kali. Taratatata, keliling lima kali. Taratatata, keliling enam kali. Taratatata, keliling tujuh kali. Oh tembok Yeriko, oh tembok Yeriko, oleh kuasa Allah dapat dirobohkan. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. 1 Tawalik 22 ayat 19. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi.
Selamat sahabat bagi kita semuanya. Sahabat ini saya akan membawakan berita mission yang berjudul Sungguh Sangat Sulit, yang menceritakan tentang Niang Muang 21 tahun. Hari pertama sekolah sangatlah berat bagi Niang. Sangat sulit. Gadis berusia 9 tahun itu baru saja tiba di Amerika Serikat sebulan sebelumnya dari tanah airnya di Myanmar. Orang tuanya pengungsi. Dia tidak tahu bahasa Inggris dan dia tidak punya teman, dan lebih buruknya lagi, tahun ajaran telah dimulai sejak lama dan hari pertama sekolahnya di bulan November telah dimulai. "Halo, siapa namamu?" seorang bertanya. "Tidak," katanya. "Oh," kata gadis itu bingung. Gadis itu bertanya lagi, "Dari mana kamu berasal?" Niang menggelengkan kepalanya lagi. "Tidak," katanya. Kemudian seorang anak laki-laki datang dan bertanya kepada Niang. "Hai, siapa namamu?" dia bertanya. "Tidak," kata Niang sambil menggelengkan kepalanya. Anak laki-laki itu tidak mengerti. "Dari mana kamu berasal?" "Tidak," kata Niang mengguncangkan kepalanya lagi. Dia hanya tidak mengerti apa yang diminta anak-anak karena dia tidak tahu bahasa Inggris. Dia duduk dengan tenang sepanjang pagi di kelas. Saat makan siang dia mengikuti anak-anak pergi ke kafeteria. 25 siswa duduk bersama di meja yang telah ditentukan. Guru mengawasi untuk memastikan mereka bersikap baik. Niang melihat makanan yang disajikan di kafeteria. Ada keju nako dan suiran daging, pizza kecil, nugget. Makanan itu sangat aneh baginya. Dia terbiasa memakan daun sawi, daun kentang, selada air, kacang merah, dan lentil jeruk. Setelah mencicipi makanan aneh itu, dia kembali ke kelas dan duduk dengan tenang sampai sekolah berakhir untuk hari itu. Di rumah dia berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, tolong bantu saya agar bisa bertahan untuk hari selanjutnya di sekolah," katanya. "Bantu saya untuk tidak dapat masalah. Banyak hal di sekolah yang membingungkan. Dia tidak tahu di mana itu dan dia tidak bisa menanyakan arah karena dia tidak bisa berbahasa Inggris." Saat guru memberinya tes pilihan ganda, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa memahami pertanyaannya dan dia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Dia secara acak melingkari jawaban. Terkadang guru marah. Beberapa anak akan mulai berbicara pada saat yang sama dan kebisingan semakin keras dalam kelas. Guru tidak suka itu. "Diam semuanya," dia akan membentak. Anak akan terdiam sejenak, tetapi kemudian lupa. Pembicaraan itu akan menjadi keras lagi. "Diam!" guru berteriak. Sekali lagi ruangan itu sunyi untuk beberapa saat. Tapi kemudian pembicaraan akan dimulai. Guru tidak tahan lagi. Semua orang selama makan tidak boleh berbicara kecuali Niang. Niang menyadari bahwa gurunya bersikap baik padanya karena dia tidak pernah berbicara di dalam kelas. Niang memutuskan bahwa lebih banyak diam sepanjang waktu daripada dimarahi oleh guru. Di rumah, dia dengan cemas berdoa setiap hari. "Ya Tuhan, tolong bantu saya agar bertahan di sekolah 1 hari lagi. Bantu aku agar tidak mendapat masalah dengan guru. Dan jaga agar aku tetap aman setiap berjalan ke sekolah. Amin." Kelas 4 berat bagi Niang, tetapi kelas 5 lebih baik. Dia tahu jalannya di sekitar sekolah, jadi dia tidak perlu menanyakan arah. Dia mulai berbicara bahasa Inggris dan berteman. "Siapa namamu?" seorang gadis bertanya kepada Niang. "Namaku Niang," jawab Niang dengan senyum malu-malu. Dia mengerti pertanyaannya. "Oh, dari mana asalmu?" kata gadis itu bertanya lagi. "Saya dari Burma, yang juga disebut Myanmar." Gadis itu menganggukkan kepalanya. Dia telah mendengar tentang negara itu. Beberapa anak pengungsi belajar di sekolah mereka. Niang merasa senang. Dia mulai menyesuaikan diri
Dia bahkan merasa lebih bahagia di kelas 7. Dia dapat pindah ke sekolah umum, ke sekolah Masehi Advent hari ke-7 berkat uang dari persembahan sahabat ke-13 untuk membantu para pengungsi di Amerika Serikat dan Kanada. Dia senang belajar dengan guru yang baik yang tidak pernah membentak-bentak. Dia berterima kasih kepada Tuhan dalam doanya. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena telah membantu saya mempelajari bahasa baru ini dan merawat saya serta membantu kami mengatasi kesulitan sedikit demi sedikit. Bagian dari persembahan sahabat ke-13 triwulan ini akan membantu lebih banyak anak-anak pengungsian seperti Niang belajar di sekolah Advent. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati, kata Niang. Sekian berita misian kita pada sahabat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Poin penting, Yesus mengubah hidup kita bila kita membuat janji padanya.
come into His presence singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord together singing glory to God, glory to God, glory to God. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam acara Sekolah Sahabat kita hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam surga untuk hari Sabat. Terima kasih untuk dapat berbakti kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengajari kami pentingnya hidup di dalam Yesus, menjadi suatu makhluk kejadian yang baru. Terima kasih Yesus untuk segala berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita tentang kepada buku harian. Apa ya buku harian? Tetapi biarlah kita lihat dulu ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau kita di dalam Yesus, kita adalah hidup yang baru. Di dalam kehidupan ini, banyak kali orang mengatakan selamat berbahagia jika seorang menikah. Selamat menempuh hidup baru. Dan itulah yang dinamakan hidup baru, di mana seorang meninggalkan orang tuanya, adik-adiknya, keluarganya, dan sekarang memilih untuk hidup yang baru, sama seperti hidup di dalam Kristus. Jadi di dalam buku harian itu ditulis kapan saja pertemuan mereka, sampai pada hari yang bahagia itu mereka akan menempuh hidup yang baru. Sekarang kita lihat hidup yang baru di dalam Yesus disamakan dengan hidup di dalam rumah tangga yang baru. Seorang yang mau menikah, hari-hari sebelum hari H itu ada, mereka pasti ada catatan. Hari ini saya bersama-sama menuju tempat wisata umpamanya. Saya berkunjung ke rumah orang tua, atau saya bersama dengan adik-adik saya. Semua itu dicatat dalam buku harian sampai pada hidup yang baru. Meninggalkan semua kehidupan yang lama di dalam rumah tangga yang lama, menuju rumah tangga yang baru. Demikian juga kita di dalam Yesus. Kalau kita dilahirkan di dalam Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita adalah kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, kita sudah tidak ingat-ingat lagi. Kita mungkin pulang ke rumah orang tua kita hanya sekali-sekali saja. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, ayat hafalan kita adalah kejadian yang baru di dalam Yesus. Nah, kalau kita adalah kejadian yang baru, apa yang harus kita lakukan? Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kalau kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, kita harus berakar di dalam Dia. Artinya kita bertumbuh setiap hari lebih mengasihi Dia, lebih mencintai Dia di dalam kehidupan ini. Berakar dengan dalam. Dan di dalam Yesus kita akan bertumbuh menjadi seorang Kristen yang kuat, seorang Kristen yang mau mengasihi orang lain. Nah, dan tentu saja orang Kristen yang selalu bersyukur untuk kehidupan yang baru di dalam Yesus. Kita lihat lagi di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Di dalam hidup baru bersama dengan Yesus, kita ini harus mengadakan suatu
perubahan. Suatu perubahan di dalam iman kita. Perbuatan kita haruslah menyatakan perbuatan di dalam Yesus, yaitu saling mengasihi. Sama seperti pengantin baru, mereka saling mengasihi. Mengapa? Mereka sudah tidak mengingat lagi yang lain. Hanya Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau bersama dengan Yesus, iman kita harus bertumbuh. Kita harus mengasihi Dia, lebih banyak baca Alkitab dan berdoa. Dan buku harian kita harus banyak tentang Yesus. Dan kita tidak akan membiarkan iman kita itu mati karena kita tidak mengasihi Yesus. Ada beberapa hal yang membuat iman kita mati. Ya. Ingat, satu adalah iman itu mati kalau tidak ada perbuatan yang sama seperti Yesus. Iman itu mati kalau kita tidak percaya sama Dia. Kalau kita ragu-ragu terhadap pimpinannya. Lalu apalagi? Kita selalu khawatir. Khawatir, Yesus bilang jangan khawatir. Aku ada bersama kamu. Lihat burung pipit, lihat bunga bakung. Mereka itu dipenuhi segala keperluannya. Dan kamu tahu, Yesus mau kita juga tidak khawatir karena iman kita akan mati. Yang berikut, jangan kita takut. Jangan takut, Yesus ada sama seperti Yesus di dalam perahu ya. Lalu janganlah kita berpikir tentang segala kesalahan kita terus. Karena Yesus dapat mengampuni kita. Kita ciptaan yang baru bersama dengan Yesus. Yang lama sudah berlalu. Tidak lagi kita mengingat-ingat kesalahan kita masa lalu, sebab Yesus telah mengampuni. Kita tidak mau berbohong lagi. Kita tidak mau mengata-ngatai orang lagi. Kita akan saling mengasihi, saling menghormati, menghormati orang tua, dan mengasihi Yesus sebagai juru selamat kita. Nah adik-adik, hidup baru dilambangkan dengan apa? Dengan pengantin yang baru. Biarlah hidup kita itu semakin hari semakin dekat dengan Yesus, semakin mengasihi Dia, dan biarlah kita membuahkan buah-buah kasih sama seperti Yesus. Iman kita akan bertumbuh karena Yesus juru selamat kita, teman kita yang setia. Kita adalah kejadian yang baru. Tulislah dalam buku harianmu kisah cintamu kepada Yesus yang semakin hari semakin mengasihi Dia. Sampai jumpa adik-adik. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this road. For I'm part of the family of God. You will notice we say, brother and sister around here. It's because we are a family, and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice in its victory, in this family so dear. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this road. For I'm part of the family of God. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast,
a new song I sing. From rags unto riches, from the weak to the strong. I'm not worthy to be here, but praise God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this road. For I'm part of the family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain and cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this road. For I'm part of the family of God. Oke adik-adik, kita udah sampai di acara penghujung kita. Sekarang kita akan berdoa tutup. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu sampai pada hari ini. Kami sudah sampai di penghujung acara dari sekolah sahabat kami. Bapak, tolong perhatikanlah apa yang baru kami dengarkan tadi, supaya firman tersebut tidak lewat begitu saja. Kami dapat menerapkannya dan kami juga bisa menjadi lilin kecil bagi teman-teman di sekitar kami ya Bapak. Perhatikanlah acara selanjutnya ya Bapak, supaya berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sampai pada hari ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami semua ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sahabat semua. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their hand. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their hand. There shall obtain gladness and joy, and sorrow